Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya pada hari ini. Kita akan bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Judul yang akan berikan, memberi sedekah dengan kesungguhan hati. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nas ini akan menyampaikan khotbah Tuhan Yesus yang di bukit untuk mengajar para murid-muridnya atau bagi orang-orang banyak supaya dapat memenuhi kewajiban agama Yahudi dengan motivasi yang benar. Hanya tertuju kepada Allah saja yang dapat mereka puji dan mereka muliakan di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri pada waktu itu. Karena di mana dalam kewajiban agama Yahudi ini yang diingatkan adalah hal memberi sedekah dan juga hal berdoa dan berpuasa. Tapi hal ini yang saya akan sampaikan adalah mengenai hal bersedekah. Dan dalam arti bersedekah adalah kita dapat memberi dan membantu dan menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dalam keadaan kesusahan, dan itulah yang perlu untuk dibantu di dalam keadaan apapun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka oleh sebab itu dalam keadaan apapun mereka hadapi pada saat itu, supaya mereka juga mampu untuk bersikap dengan baik dan mampu untuk menolong orang lain, tetapi janganlah mereka bersikap seperti orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik pada saat itu adalah hanya dapat dilihat oleh orang lain, dapat dipuji oleh orang lain. Tetapi Yesus tidak menginginkan hal seperti itu. Karena apabila mereka berbuat seperti itu adalah dikatakan orang-orang munafik. Nah, di dalam nas kita pada saat ini dalam Matius pasal 6 ayat 2 sampai yang ke-4. Yesus telah mengatakan janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, orang yang munafik dalam agama Yahudi tidak mendapatkan bagian positif bagi kehidupan orang beriman. Sebab pemberian sedekah kalau dengan maksud seperti udang di balik batu, itulah sia-sia dalam pemberian kita. Diibaratkan seperti orang hanya membanggakan diri dan menyombongkan diri, hanya memberikan suatu keinginan saja dalam diri dan pribadinya sendiri. Tetapi hal itulah yang sesungguhnya pekerjaan dan perbuatan orang munafik. Jadi kalau kita yang memberi sedekah, haruslah dengan hati yang bersih, hati yang tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab di dalam memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apabila diperbuatkan tangan kananmu. Maksudnya supaya jangan diketahui orang lain, bahkan saudara-saudara terdekat sekalipun, berapa banyak dan sedikitnya pemberian kita, hanya cukuplah Tuhan yang dapat mengetahui apa yang kita berikan di dalam kehidupan kita pada saat-saat waktu yang kita membantu orang lain. Sebab apa yang dilakukan yang tersembunyi, Tuhan dapat melihat pemberiannya dengan tersembunyi. Itulah yang akan mendapatkan berkat. Allah akan memberikan dan memberkati bagi setiap orang yang tulus hati dalam kehidupan ini. Dan saudara yang dikasih, bagaimana bagi setiap orang yang dapat membantu dan menolong orang lain adalah seperti melakukan bagi Tuhan. Yang dikatakan yang pertama, bersedekahlah kita kepada orang-orang yang miskin dan hina, sama seperti kita juga berbuat dan melayani untuk Tuhan. Kita dapat melihat dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai yang ke-36. Yesus katakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu berikan aku
aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Apabila kita sudah melakukan semuanya ini, berarti kita juga sudah melayani dan melakukan untuk Tuhan. Dan di sana juga ada dipertanyakan oleh muridnya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana? Kapan kami memberikan kepada Tuhan dan melakukan semuanya itu kepada Tuhan? Tapi Yesus telah mengatakan, apabila kamu telah melakukan bagi saudara-saudara yang paling hina di antaramu, maka kamu sudah melakukan kepadaku. Maka apabila kita sudah melakukan semuanya ini bagi kita, sesama kita, berarti kita sudah melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyertai dan memimpin akan seluruh kehidupan kita. Dan kedua, kita juga diharapkan untuk memberi bagi orang yang berkekurangan, orang yang miskin dan hina, tanpa membedakan suku dan agama dalam hidup kita. Misalnya menyumbang pakaian, uang, menyumbangkan darah, sembako bagi orang yang membutuhkan bantuan-bantuan. Seperti sekarang kita dapat melihat dalam keadaan suasana kehidupan kita sekarang ini. Karena keadaan bencana alam yang terjadi. Barang tentu karena keadaan bencana alam ini, gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran, kebakaran, dan juga dalam keadaan COVID-19 yang dapat dialami kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, dalam berkekurangan dalam kehidupan ini. Maka dengan demikian kita dapat melakukan semuanya ini karena pemberian tersembunyi hanya Tuhan yang melihat dan membalasnya apa yang kita perbuat. Sebab Tuhan akan memberkati pemberian itu dan memberikan seluruh pekerjaan dan usaha kita akan selalu diberkati oleh Tuhan dengan yang baik. Yang ketiga, karena apa yang kita miliki saat ini adalah berasal daripada Tuhan. Karena harta, kekayaan dan jabatan, semua itu adalah titipan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan milik kita. Apabila Tuhan telah mempercayakan kita, pergunakanlah apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita menjalankan seluruh hidup kita untuk sesama kita dan lebih bagi Tuhan dalam kehidupan ini. Maka dengan cara itulah kita dapat membantu dan menolong sesama kita dan melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan senang untuk melihat perbuatan kita yang baik dan benar bagi sesama kita. Tuhan mampu untuk memakai kita menjadi saluran-saluran berkat bagi semua orang dan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati apapun yang kita perbuatkan dan kita lakukan tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan lebih mengetahui dalam keperluan dan keadaan kita manusia, bahkan dalam diri dan pribadi kita. Tuhan akan menyertai dan memberkati berlimpah ruah dalam kehidupan kita. Saat kita percaya dan selalu meyakinkan Tuhan adalah sumber segala berkat bagi kita. Amin. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami pada hari ini. Firman boleh kiranya mengingatkan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat kiranya menjalankan tugas dan pekerjaan kami, baik sesama kami, supaya kami menjadi saluran berkat bagi semua orang, dan dimanapun sekitar kehidupan kami, orang yang membutuhkan dan meminta pertolongan dalam kehidupan kami, dengan hati yang jujur dan tulus kami untuk melaksanakan dalam bantuan kasih dalam hidup kami. Bapa di surga, dengan demikian juga kami ingin mendoakan bagi seluruh jemaat-jemaat kami yang mana pada saat ini dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Tuhan kuatkan dan hiburkanlah mereka, agar mereka kuat dan sehat dalam menjalankan seluruh kehidupan ini. Bahkan seluruh keluarga-keluarga kami, Tuhan sertai dan berkati keluarga kami, anak-anak kami, tugas usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Begitu juga kami ingin menyerahkan dalam tugas dan pelayanan kami, gereja-gereja kami, baik dari tingkat sinode resut bahkan jemaat-jemaat sekalipun. Tuhan Engkau sertai dan berkatilah semuanya ini, supaya dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan penuh sukacita
untuk bersaksi dan melayani nama Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami sebagai hamba-hamba Tuhan, baik para pendeta, guru agama, penginjil, penetua, dan diakon, dan apapun menjadi tugas dan pekerjaan dan pelayanan kami, supaya kami boleh mewartakan dan memberitakan kesaksian dan pemberitaan firman-Mu yang sungguh mulia, yang dapat kami lakukan dengan sungguh setia hanya datang daripada Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kami semuanya, di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan pujian dan ucapan syukur kami. Amin.